الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وقيام ليله تطوعا وصيام نهاره واجبا والعمل فيه مضاعفا والدعوات فيه مستجابة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد أدنان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي المجد والعرفان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tak terasa kita telah berada di Jumat pertama di bulan yang amat sangat mulia, satu-satunya bulan dalam kalender Hijriyah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Al-Imam An-Nasr bin Muhammad As-Samarqandi di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin bil Ahadisil Anbiya wal Mursalin mencatatkan satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam: Ramadan syahrullah wa fadluhu ala sairi suhuri ka fadlillahi ala khalqihi. Nabi bersabda, Ramadan adalah bulan yang Allah. Ramadan adalah bulannya Allah. Keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya seperti keutamaan Allah di atas ciptaannya. Ini menunjukkan begitu istimewanya bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan Islam lainnya. Bahkan Nabi juga bersabda ketika ditanya oleh para sahabat tentang keistimewaan bulan Ramadan, Nabi berkata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau andai kata umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, keistimewaan apa yang terdapat di bulan Ramadan, niscaya umatku akan senantiasa berharap, menginginkan, berangan-angan agar seluruh bulan di dalam bulan Islam adalah bulan suci Ramadan. Apa keistimewaan bulan Ramadan, hadirin? Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan mulia, syahrul azim. Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga Allah buka dengan selebar-lebarnya.
tuftahu fihi abwabul jannah. Hanya di bulan Ramadan pintu-pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Dan hanya di bulan Ramadan saja setan iblis diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala selama datangnya bulan Ramadan. Dan hanya di bulan Ramadan wal amala fihi mudha'afan, amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, maka pahalanya seperti mengerjakan perbuatan yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Wa man taqarraba fihi bi faridatin kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan satu perkara yang wajib, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 kali lipat pahala kewajiban yang dilakukan di bulan-bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan berkah, syahrun mubarak, karena awaluhu rahmat. Permulaan bulan Ramadan 10 awal adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah setiap malam pertama di bulan Ramadan menurunkan pandangan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dan barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di saat bulan suci Ramadan, maka orang tersebut tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya syarat dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan pemungkasannya adalah terbebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah sebaik-baik bulan, fihi lailatul khairun min alfi syahr. Hanya di bulan Ramadan ada satu malam yang mana malam tersebut bila dilakukan ibadah oleh seorang hamba, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita melaksanakan ibadah pada malam tersebut, maka pahala ganjarannya kita melaksanakan ibadah selama kurang lebih 83 tahun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, beruntung orang yang mendapatkan kesempatan datangnya bulan Ramadan, lalu dosanya dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab orang tersebut menjalankan segala bentuk ketaatan dan ibadah selama di bulan Ramadan. Dan rugi, celaka bagi orang yang mendapatkan kesempatan datang bulan Ramadan, tetapi orang tersebut tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk beribadah, mengumpulkan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan liman adraka Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfara lahu. Rugi dan celaka bagi orang yang mendapati bulan Ramadan sampai Ramadan habis, orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di bulan Ramadan bukan hanya bulannya yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Uqtiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan." 5 hal yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun minal ummami qablaha. Yang tidak pernah Allah berikan keistimewaan tersebut kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil misk. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan tentunya memiliki bau mulut yang tidak sedap, tetapi bau mulut yang tidak sedap tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada minyak misik. Ini bukan berarti kita memahami hadis tersebut kalau selama bulan suci Ramadan kita nggak usah gosok gigi. Ini salah. Ini hadis menunjukkan kalau bau mulutnya saja orang yang berpuasa bernilai lebih daripada minyak misik, apalagi orang yang menjaga kesehatan mulutnya di sisi Allah, tentu pahalanya lebih besar. Al-Imam Mujahidin Al-Khatib menafsirkan kata atyamu indallah min rihil misik. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan memiliki bau yang tidak sedap, memiliki pahala di sisi Allah lebih banyak dibandingkan orang yang memakai minyak misik ketika melaksanakan sholat Jumat dan sholat-sholat berjamaah lain. Ini hanya ada bagi umat Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, tastaghfirulahumul malaikatu hatta yuftiru. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dari waktu imsak sampai dengan waktu berbuka memintakan ampun bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu malaikat adalah yang makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberuntungan yang luar biasa kalau kita berpuasa di bulan Ramadan. Setiap harinya malaikat dari sejak waktu imsak sampai datang waktu berbuka puasa memintakan ampun untuk kita semua orang yang berpuasa dari umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wa tasabatis sayatinu hatta yukhlisuna ma kanu yukhlisuna ila ghairihi. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad di bulan puasa. Setan, iblis diikat oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh sehingga tidak bisa mengganggu manusia yang berpuasa pada saat itu. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu kalau di bulan puasa kita merasa malas untuk mengerjakan apapun selain ibadah. Semangat ibadah kita di bulan puasa itu meningkat. Kenapa? Karena memang setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mudahnya kita melaksanakan ibadah tanpa ada gangguan dari setan. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuzayyinu alaihim wa tuzayyinu Allahu fi kulli yaumin jannatahu. Allah memperindah surga setiap harinya untuk hamba-hambanya yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Ini artinya ibadah puasa diberi ganjaran oleh Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali ibni Adam lahu illa shauma fa innahu li wa anna ajzi bihi. Setiap amal perbuatan manusia kata Allah pada dasarnya untuk mereka sendiri, tetapi puasa hanya untuk aku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya, dan balasan yang akan diberikan oleh Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan puasa ini adalah Allah mengampunkan di akhir bulan Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa dengan penuh iman dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang tidak pernah akan datang kembali, mungkin tahun besok kita nggak ketemu Ramadan, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir
i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiraka ka'annaka tamutu badan. Kalau urusan dunia masih banyak, urusan dunia kita masih bisa tunda-tunda karena seakan-akan kata Nabi kita hidup selama-lamanya. Tapi untuk urusan akhirat, cepat-cepatlah kita kerjakan seperti kita akan mati esok hari. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini Allah ampuni segala dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan amal-amal kebaikan yang ada di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan tahun depan kita masih diberikan umur untuk bisa bertemu Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.